Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gimana? Sehat semua? Alhamdulillah. Gimana lebarannya? Alhamdulillah gak lebarannya. Dapat uang banyak. Dapat uang banyak. Puasanya penuh. Belum. Kalau yang perempuan ya biasanya ada siklus bulanan. Yang laki mudah-mudahan penuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyampang ini masih bulan Syawal. Izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin selama berinteraksi. Jika ada salah khilaf, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah. Ada cerita apa dari rumah? Barangkali ada cerita atau curhat, mau diskusi, terserah ini dah, bebas mau apa teman-teman. Ini Pak, saya mau curhat Pak. Hai, kenapa? Jadi Lebaran kemarin kan keluarga kan pasti datang ke rumah kan, saling bermaaf-maafan, rajin izin sama lain. Nah, kemarin tuh saya ditanya sama salah satu kerabat saya, kapan nikah? Kapan nikah? Sepertinya gitu. Saya pun ngerasa kayak hal itu kan ya saya sendiri belum memikirkan hal itu. Tapi kenapa selalu desa-desa? Nah, itu tuh apa sih hukumnya tentang orang yang bertanya kapan nikah di hari raya, hari Idul Fitri? Ya namanya orang bertanya kan boleh ya. Namanya kita aja barangkali yang baper. Kamu aja barangkali yang baper. Ya nggak apa-apa orang bertanya kapan nikah karena mungkin melihat teman-teman kamu sudah pada gendong anak gitu ya. Ya nggak usah baper lah kalau bilang kapan nikah jawab besok gitu aja. Kalau nggak hujan? Kalau nggak hujan gitu aja. Kapan nikah? Kalau ada sudah nemu pawang hujan gitu. Jadi nggak perlu terlalu baper lah ditanya kapan nikah terus sakit hati marah ke tetangga ngamuk-ngamuk gitu. Enggak, pertanyaan kapan nikah itu merupakan suatu hal yang wajar bagi keluarga. Mungkin melihat sepertemanan atau seumuran sudah pada nikah, jadi tidak perlu diambil persoalan. Tapi kalau Anda nanti berkunjung ke rumah siapa itu, ya jangan menanyakan itu, tanya yang lain aja. Kapan skripsi, kapan lulus gitu ya. Tambah stres itu Pak. Tambah bingung. Aduh, gitu. Jadi jangan terlalu baper. Agak keras kenapa? Kan kalau lebaran juga ngumpul-ngumpul itu juga. Nah, banyakan kan kadang keluarga ada yang kayak benci banget tuh, yang siri gitu kan. Kalau kita pas pura-pura gitu tuh baik gak sih? Hukumnya pura-pura baik.
Oh, pura-pura nutupin baik. gitu. Jadi salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah berwajah manis, berwajah senyum. Walaupun mungkin sejatinya hati kita ini dongkol, mungkin ya, tetapi hukum sunnahnya adalah kita berwajah manis pada siapapun. Kita tersenyum pada siapapun. Senyum itu adalah ibadah. Oleh karena itu ya senyum saja. Kalau misalnya kita benci, mungkin dia sering tanya kapan nikah kayak ini ya, gitu. Muangkel, marah, sebetulnya senyum saja. Karena senyuman itu nanti akan menutup amarah dan emosi di dalam pertemuan tadi. Jadi misalnya bertemu apa mau marah, senyum aja. Jadi nggak perlu kemudian pura-pura bahagia, pura-pura senang, itu enggak masalah. Itu dianjurkan daripada, karena itu resikonya lebih kecil daripada kita terang-terangan menunjukkan kebencian. Apa resikonya? Ya perasaan pribadi. Hanya perasaan pribadi kita yang pura-pura bahagia. Untuk keluarga itu tidak masalah. Apa yang tidak untuk keluarga. Kalau untuk orang lain, ya silahkan kalau memang sudah nggak kuat bersabar gitu ya. Ya katakan saja kalau saya tidak suka dengan sikap Anda seperti itu kepada saya. Itu tidak masalah. Tapi kalau untuk keluarga silahkan Anda berwajah manis saja. Walaupun itu terkadang kepura-puraan. Ada lagi? Jadi saya mau nanya, gimana hukumnya kalau seorang introvert melaksanakan sholat id di rumah sendirian karena dia tidak pandai bersosialisasi di luar? Sholat Idul Fitri sendirian di rumah gitu ya. Semua ibadah itu ada aturannya. Semua sholat, bermacam-macam sholat itu ada aturannya. Ada sholat tarawih kalau di Ramadan, yang hanya di Ramadan. Ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat qobliyah ba'diyah, ada sholat wajib. Untuk sholat Idul Fitri ini aturannya adalah seperti sholat Jumat. Aturannya harus berjamaah dan harus ada khotib yang membacakan 2 kali khutbah. Jadi syarat dan rukunnya jelas, berjamaah dan ada khotib. Makanya ketika masa pandemi kemarin tetap dilaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, tetapi dengan jarak, jaga jarak seperti itu. Jadi kalau kemudian sholat di rumah, bukan sholat Idul Fitri namanya, sholat duha. Kan ya nggak apa-apa kalau di introvert ya, orang introvert itu orang yang yang biasa sendiri ya. Ya misalnya jamaahnya kasih jarak aja kayak orang COVID gitu ya. Jaraknya jauh. Kenapa kok jarak? Oh dia introvert gitu aja. Yang penting misalnya di masjid gitu ya. Masjidnya sudah penuh, agak jauh di parkiran aja sholatnya. Yang penting mengikuti khotib, berceramah, juga mengikuti ya berjamaah lah seperti gimana sholat Jumat itu gitu ya. Jadi seperti sholat. Kalau tarawih walaupun di rumah nggak masalah. Di rumah nggak masalah. Justru kalau perempuan tarawihnya di rumah lebih utama, gitu, sendiri di rumah, gitu. Ada yang lain? Nah ini, Pak. Banyak sekali di momen ini itu kan ada momen di mana keluarga besar itu kumpul bersama, dan mulai dari keluarga ibu juga keluarga bapak. Tapi kadang ada mereka tuh Pak bikin saya jengkel, kayak ya sama pertanyaannya sama seperti itu, kayak kapan nikah, kok Silva gitu gitu, jadi sakit hati. Jadi saya harus bersikap gimana itu Pak supaya saya tuh nggak dendam, soalnya di momen lebaran ini kan kita saling bermaafan. Betul. Gitu. Membersihkan diri, menyucikan hati gitu. Jadi itu gimana Pak, saran untuk saya dan teman-teman di sini supaya hatinya tetap bersih gitu, meskipun ada beberapa pertanyaan yang menjengkelkan. Khusus untuk keluarga itu kita diminta untuk semua sebetulnya, tetapi menjaga tali silaturahim itu sangat utama sekali.
perlu dipahami, menjaga hati kita dari sakit hati itu penting. Tetapi jauh lebih penting adalah menjaga hubungan harmonis dengan keluarga. Kenapa? Karena kalau menjaga sakit hati hanya terkait kita sendiri, personal. Udah kita aja yang jadi korban perasaan gitu. Tetapi menjaga keharmonisan keluarga itu menyangkut keluarga besar. Anda sakit hati pada sepupu misalnya, atau sama Pak Le Bule misalnya, maka yang yang akan terdampaknya itu bukan hanya satu orang, tapi satu keluarga. Jadi perintahnya jelas, barang siapa yang bisa menahan amarah, menahan emosi, menahan rasa sakit hati, maka surga baginya. Yang kedua, barang siapa bisa menjaga silaturahim, surga baginya. Menjaga amarah, kemudian karena menjaga silaturahim, menjaga hubungan harmonis, kan dapat 2 pahala. Sekaligus di dalam satu sikap. Ini sangat utama. Kadang kok saya kan sakit Pak saya marah. Udahlah. Sakit hati Anda tidak akan lama daripada ketidakharmonisan yang akan terjadi jika Anda meluapkan rasa sakit hati Anda. Masih jauh lebih utama menjaga keutuhan keluarga daripada mementingkan egois kita. Gitu ya. Jadi ya dimaafkan. Mungkin barangkali ya kalau kok gendutan, ya tahun depan diet gitu. Kapan nikah? Ya nantilah kalau udah hujan kan. Jadi nggak perlu terlalu sibuk memikirkan soal perasaan, terutama di hari Lebaran. Pikirkan saja bagaimana kita saling memaafkan. Gitu. Ada lagi? Cukup ya. Ini nggak ada suguhan apa-apa ini. Ya mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang fitrih ya, yang bersih, hati kita bersih, kita bisa menjaga yang paling utama adalah kita menjaga hubungan baik, hubungan harmonis dengan keluarga. Kita bisa berkorban apapun untuk orang lain, maka sejatinya untuk keluarga harus lebih kita berkorban. Gitu ya. Demikian dari kita diskusi hari ini di Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi